64. 15 kuadrat berapa? 225. Ya. 64 ditambah 225 berapa? 4 tambah 5. 289. Akar 289 berapa? Eh, Ya, jangan pakai kalkulator. Hitung. Kalau 16, 256. 12, 144. 13, 169. 13 kuadrat. Kalau 17 kuadrat, 289. eh, berarti 17. Nah, 17. Udah ketemu 17 ini. Tulis tadi 17 sisi miringnya. Dah, yang ditanya apa? Cos beta. Berarti berapa cos betanya? Cos betanya berarti, apa tadi cos rumusnya? Samping per miring. Ya, samping per miring. Sampingnya berapa? Eh, 15 per 17. Iya, benar. Nah, gitu. Ya, di si cosnya itu nilainya 15 per 17. Sampai sini dia mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Nah, ya, dikit lagi kuadran dulu. Nah, kalau ini sudah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tadi kamu udah ingat Demi, Sami, Desa, dan sebaliknya. Ini ada ya yang mau ditambahkan. Kalau sebenarnya trigonometri itu sangat erat kaitannya dengan sudut, ya. Erat kaitannya dengan sudut. Hmm. Satuan Hmm. sudut itu ada dua, ada derajat, ada radian, ya. Nih, misalnya nih 30 derajat nih ya. 30 derajat. Ini simbolnya nih, simbolnya pangkat nol gitu ya. Kalau radian itu pi radian. Nah, pi rad 30 derajat. Ini kalau mau kita ubah ke radian, berapa radian dia? Berapa pi radian? Berarti 30 derajat dibagi 180 pi radian. Gitu. Ya, mengubah dari derajat ke radian. Ini kan bisa kamu sederhanain ya. 0 sama 0 coret, 3 sama 18. 3 bagi 3 berapa? Kenapa? 3 bagi 3 berapa? Ini 3. Kenapa, Bu? Wifi saya jelek. Oh, ini kan 30. Kelihatan nggak whiteboardnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Kan 30 derajat mau kita ubah jadi pi radian. Berarti kita harus bagi 180. Jadi 30 derajat itu dibagi 180 derajat pi radian. Nah, 30 per 180 itu dikecilin. Jadi sekarang dapat nolnya dicoret. Jadi sekarang tinggal 3 per 18 pi radian. Nah, 3 per 18 ini bisa nggak dikecilin lagi, disederhanain lagi? 3 per 18. 3 per 18 kita kecilin lagi, kita sederhanain lagi. Kita bagi 3, atas bagi 3, 18 bagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. Satu. 18 bagi 3, 18 dibagi 3. 6. 6.
Nah, pi radian. Jadi gini, jadi 30 derajat ya, itu sama juga dengan 1/6 pi radian. Jadi nanti untuk selanjutnya, kamu mungkin apa untuk selanjutnya, kamu nanti harus sudah bisa menentukan juga berapa nilai cos 30 derajat. Gitu loh. Atau berapa cos pi per 6 radian, 1/6 pi. Nah, gitu. Jadi jangan bingung. Cos 1/6 pi itu sama dengan cos berapa derajat ya? Itu sama juga dengan cos 30 derajat. Gitu. Ya. Kita coba ulang lagi. Sekarang saya tanya. 150 derajat. Berapa pi radian? Sama dengan titik-titik pi radian. Berapa dia? Hmm, Berapa? 150 derajat sama dengan titik-titik pi radian. Berarti kita apain? Kita kita bagi dengan 180 derajat. 150 derajat dibagi 180 derajat pi radian. Sama dengan berapa? Kecilin. Nolnya coret. 15/18. 15 bagi 3 berapa? 15 bagi 3. Halo Mel, sinyalnya lah. Berapa? 15 bagi 3 Mel. Halo? Halo Mel? Masih Bu. hilang lagi ya sinyalnya? Iya. Ya, 15/18 kita kecilin jadi berapa? Ayo Mel, berapa Mel? 15/18 kita kecilin. Bagi 3 atas bawah. Eh, itu white bottom ya? Nggak kelihatan. Enggak. Waduh. Sekarang masih belum? Karena apa wifi saya jelek, Bu. Hmm, oke. 15/18 itu nanti mungkin mudah-mudahan rekamannya bisa bagusin nanti ya. 15 bagi 15/18 itu kalau kita kecilin jadinya hasilnya adalah 5/6 pi radian. Jadi 150 derajat itu bisa diubah menjadi 5/6 pi radian. Intinya seperti itu. Jadi intinya kamu harus bisa juga mengubah sudut itu dari derajat ke radian. Ya, tadi ini ya. Nah, gitu. eh jadi 1 derajat itu sama juga dengan pi per 180 radian. Itu. Jadi dikalikan aja. Nah, kalau yang ini 1 pi radian, 1 pi rad, itu sama juga dengan 180 per pi. 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 180 per pi.
Jadi kalau misalnya saya punya ini ya, tadi kan saya udah mengubah ya dari derajat ke radian ya. Jadi 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi radian. Dari mana 30 dibagi 180. 150 derajat itu sama juga dengan 5/6 pi radian. Nah, kalau saya balik, misalnya saya punya eh, berapa? 3/4 pi radian. Ini berapa derajat sih? Berarti kamu mengali. Jadi 3/4 pi radian itu dikali 180 derajat per pi. Ya, dikali gini. Jadi nanti ini bisa coret, pi sama pi-nya coret. Tinggal 180 kalikan 3 bagi 4. Ya, 180 bagi 4 itu 45. Ini 45. Jadi sama juga dengan 3 dikali 45 derajat. 135 derajat. Gitu. Jadi kalau kita bilang 3/4 pi radian itu sama juga dengan 135 derajat. 135 derajat. Gitu. Ya, jadi kalau dia dari radian ke derajat itu dikali 180. Tapi kalau dia dari derajat ke radian, dia dibagi pi, ya, dibagi 180. Intinya gitu. Nah, jadi kalau satu lagi ya, kalau saya minta 11/12 pi radian, berapa derajat? Jawabannya apa? 11/12 pi radian, berapa derajat? 110 11/12 dikali 180 derajat per 180 derajat. pi. Jadi intinya dikali 180 derajat. Kalau dia dari pi ke derajat. Tapi kalau dari derajat ke pi, dia dibagi 180. Jadi ini coret, ini coret. Ini tinggal 12, 180 bagi 12. Itu bisa 15. Ya, jadi hasilnya adalah 11 dikali 15 derajat. Ya, ini berarti 11 kali 10, 110 tambah 55, 165 derajat. Gitu. Nah, ini kita mau kerjain pemantapan satu, Mel. Nah, kita mau kerjain pemantapan satu. Tuh soalnya di pemantapan satu dia bilang gini. 11/6 pi itu sama dengan berapa derajat sih? Gitu. Terus yang keduanya dia minta 165 derajat itu sama dengan berapa pi sih? Jadi kadang-kadang ada yang bilang pi radian gitu ya. Ada yang cuma bilang pi doang. Nggak masalah. Sama aja ya. Pi radian atau pi rad dengan pi saja. Boleh. Ya. Nah, ayo kita mulai. Jadi kalau dari pi ke derajat dikali 180 atau dibagi 180. Dari pi ke derajat. Dari radian ke derajat. Dibagi apa dikali? Kalau 11/6 pi diapain? Diubah ke derajat dikali ya. Iya, Bu. Ya, jadi 11/6 pi itu dikali 180 derajat per pi.
supaya pi-nya bisa coret. Jadi tinggal apa? Ini bagi aja dulu, jangan langsung kali. Dibagi. 180 bagi 6, berapa bisanya? 18 bagi 6, 3 Eh, tambahin 0, 30. 11 kali 30 yuk. Berapa Mel? 11 kali 30. 330. 330. Jadi 11 per 6 pi itu sama juga dengan 330 derajat. Dah, yang kedua, 165 derajat sama dengan berapa pi? Ingat tadi kalau mau ke pi berarti dia dikali apa dibagi? Eh, dibagi. Bagi 180 ya. Jadi kalau dia dari, ingat ya, kalau dia dari pi ke derajat dikali 180. Pokoknya kalau dia mau ke derajat dikali. Tapi kalau dia dari derajat, dari derajat dia dibagi. Ya, nanti tinggal tambahin lah nanti sini pi radiannya. Ya. Jadi 165 dibagi 180. Berapa nih kecilin? Kecilin ayo. Dibagi berapa nih bisa? Dibagi 5 dulu deh, boleh. Atau Di aku whiteboardnya masih hitam, Bu. oh masih hitam ya. Oke, kita tunggu dulu. 100 ya. Nah, oke ya, coba kita bagi 5 dulu deh. Yang mudahnya dulu kita bagi 5. Kita bagi 5 atas bawah. 165 dibagi 5. 16 bagi 5 itu bisa 3. Terus ya 165 bagi 5, 5 ya 15 bagi 5 3. 33. Ya ini masih pi. 165 bagi 5 33. 180 bagi 5 itu berarti 30 apa? 6. 380 bagi 5. 6. 36. Kecilin lagi nih, masih bisa nih kecilin. Bagi 3 lagi nih. Bagi 3. 33 bagi 3 11. 36 bagi 3 12. Jadi hasilnya 11 per 12 pi. Ya, ini tadi dibagi 5. Ya, dibagi 5. Dibagi 5. Hasilnya 33 per 36. Terus bagi dengan 3. Bagi dengan 3. Hasilnya 11 per 12 pi. Yang ini dipindahinlah ke sini. Hasilnya adalah 11 per 12 pi radian. Nah, dia maunya bikinnya sama dengan per 24, nggak mau per 12. Kalau mau bikin per 24, bawahnya optionnya di buku tuh, maunya bikinnya ini harus 24. Berarti dia harus kali 2 kan ini. Ini harus kali 2 biar 24. Berarti atas juga harus kali 2. Berarti 11 kali 2 sama dengan 11 kali 2 sama dengan 22 per 24 pi. Inilah dia hasilnya ya. Jadi 11 per 12 boleh ya. 22 per 24 juga boleh sesuai dengan option ya. Ini dia senilai ya. 11 per 12 dengan 22 per 24 pi itu satu nilai. Senilai. Gitu. Ya, ini saya tanya dulu ya. Sama dengan 22 per 24. Yang ini jawabannya si E.
Yang ini jawabannya si D. Gitu ya. Ini jadi mengubah derajat ke radian sama radian ke derajat. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Bu. Ya, tanggung lah Mel. Kita 18 menit lagi ya Mel ya. Eh, Eh, nah, ntar deh. Sampai 10 menit lagi lah. Nah, ini Mel, satu lagi Mel. Nanti saya kasih rekamannya dibaca ya Mel. Di, dilihat ya Mel. ya, Bu. Satu lagi nih. Kita sampai PM5 aja nih. Nah, ini Mel. Kalau kita ngomongin sudut ya, itu hubungannya dengan satu lingkaran satuan Mel. Nih, lingkaran satuan. Ya, Sakit. jadi ada lingkaran satuan nih Mel. Nah, ini ini kita ambil nih. Ini gini nih. Nah, ini gini. Nanti kamu pasti ditanya Mel, nanti Mel, berapa nilai sin 30 derajat, berapa sin cos 60 derajat, berapa tan 120 derajat, gitu Mel. Pasti kamu akan tanya nanti di trigonometri. Nah, kita ini dulu, kita pahami dulu bahwa satu lingkaran, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat itu bisa dibagi 4 kuadran istilahnya kalau di trigonometri. Kuadran pertama itu 0 sampai 90. 0 sampai 90 derajat. Itu kita bilang kuadran satu. Kemudian 90 sampai 180 derajat ini kita bilang kuadran 2. Ya. Jadi ini 0 sampai 90 itu kuadran satu. 90 sampai 180 derajat itu kuadran 2. 180 sampai dengan 270 derajat itu kuadran 3. 270 derajat sampai dengan 360 derajat itu kuadran 4. Nah, saya tanya Mel, kalau saya minta 135 derajat, itu kuadran berapa? Yuk, ingat di trigonometri ada 4 kuadran namanya. Kuadran satu itu 0 sampai 90 derajat, paling kecil 0, paling gede 90. Kalau si kuadran 2 antara 90 sampai 180. Kalau kuadran 3 antara 180 sampai 270. Kalau kuadran 4 antara 270 sampai dengan 360. Saya tanya, kalau 135 derajat kuadran keberapa, Mel? Eh, 135 derajat itu ada di kuadran berapa? Ini, kedua, yes, betul. Nah, satu lagi, biar mastiin dong aja. Kalau 315 derajat itu ada di kuadran berapa? keempat. Iya, betul ya. Nah, itu dulu tahu ya. Kuadran satu, nah ini kuadran satu itu berarti semua tadi ya. Kalau saya ngomongin perbandingan trigonometri, berarti ada 6 ya, bukan 3 ya. Kalau diminta perbandingan trigonometri itu ada 6. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, kalau kuadran satu, ya, jadi kita selalu bilang itu semua, ya, istilahnya nih, sindikat, tangan, kosong. Ya, semua sindikat tangan kosong. Artinya apa nih maksudnya? Artinya
Kalau kuadran satu dia semuanya berharga positif. Keenam-enamnya itu. Sin, kos, tan, kosekan, sekan, kotangan. Nah, kalau kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Ya, ini semuanya berharga positif ya. Hanya sin yang positif. Dan temannya sebenarnya ya. Tadi kebalikannya sin. Kebalikannya sin siapa? Kayak tanya, ayo kebalikannya sin siapa? Sekan atau kosekan? Eh, kok kos apa? Kok es? CSC, Iya. kosekan. Iya, kita selalu bilang itu CSC ya, kosekan. Jadi, tapi kita tulis sin aja. Jadi kalau dia ngikutin temannya ya. Jadi sin lawannya kosekan. Itu ngikutin. Sifat-sifatnya sin ya, sifat-sifatnya di kosekan ada. Sek itu lawannya kosekan. Sifat-sifat di sekan, sifat-sifat di kos, sorry. Seperkos sama dengan sekan. Lawannya kos sama dengan sekan. Sifat-sifatnya si kos dibawa juga sama si sekan. Sifat-sifatnya tan dibawa sama si kotan. Sifat-sifatnya sin dibawa sama si kosekan, CSC. Jadi ini kalau sinnya positif, maka kosekannya juga harus positif. Selebihnya negatif. Kosnya negatif, sekannya negatif, tannya negatif, kotannya negatif. Kalau kuadran 2. Tapi kalau kuadran 3 itu tan. Jadi hanya tannya yang positif dan temannya si tan, lawannya si tan. Ya, cuma kita bilang aja si tan aja. Nanti dia ngikutin sendiri si kotanya. Kalau kuadran 4 ya, kalau kuadran 4 itu hanya kosnya aja yang positif. Selebihnya negatif. Sin sama tan negatif. Jadi, maka kita bilang semua sindikat tangan kosong. Ini penting banget. Kuadran satu itu berarti semuanya berharga positif. Keenam perbandingan trigonometri. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Ya. Dan ingat tadi lawannya juga ikut. CSC. Kuadran 3 itu nilai tan yang positif. Dan lawannya tadi, yang sikotangan. Kuadran 4 itu hanya kos yang positif. Dan lawannya atau sekan. Jadi kalau saya tanya, kalau sin 150 derajat, nanti nilainya positif atau negatif, Mel? Kenapa, Bu? Sin 150 derajat, nilainya nanti positif atau negatif? Eh, positif. Positif. Karena dia kenapa di positif? Karena ada di kuadran Kuadran kedua. kedua. Karena dia ada di kuadran kedua. Ya, saya tanya, kalau saya minta tan 330 derajat, hasilnya negatif atau positif? Negatif Kenapa negatif? karena dia di kuadran keempat. Iya, betul. Nah, sekarang kamu udah tahu nih plus minnya tanda kuadrannya. Sekarang tahu nilainya berapa. Nilainya, ya, kita lihat. Ini kita namakan lingkaran satuan. Lingkaran satuan. Oke. Nah, sekarang ini. Kalau lingkaran satuan, ini titik pusatnya nih, si nol. Ini jaraknya satu. Ini juga satu. Ini juga jari-jarinya satu. Ya, ini juga satu jari-jarinya. Ingat, kalau dia sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau sumbu Y vertikal, ke atas positif, ke bawah negatif. Sekarang kalau 0 derajat,
Koordinat kartesiusnya berapa, Mel? Pilih 1,0, 0,1, 0,-1, atau -1,0. Pilihannya apa, Mel? 0,1. 0,1. Kalau 0,1 berarti di sini. Kan ini 0, ini 1. Ini 0,1. Oke, berarti bukan 0,1. 90 derajat itu baru koordinatnya 0,1. Kalau 0 derajat 1,0 atau -1,0 atau 0,-1. Pilih yang mana? 1,0. Iya, 1,0. Kalau 180 derajat, yang mana, Mel? -1,0 Eh, atau 0,-1? -1,0. Ya. Kalau 270 derajat, 270 derajat yang di sini, ya. Ini 270 derajat. Berarti koordinatnya berapa koordinat? -1,0. Eh, udah dipakai Eh, 1,0. 0, -1. -1. Kan ke bawah. Artinya ini apa sih artinya? Kita bilang ngomong kayak gini, ini ada artinya. Ya, kalau 360 derajat satu lagi itu kurang, ya. 0 derajat itu sama dengan 360 derajat. Kembali ke titik semula. Koordinat 1,0. Artinya gini, kalau 1,0 ini berarti cos-nya, cos 0 derajat sama dengan 1, sin 0 derajat sama dengan 0. Jadi yang di depan itu adalah cos nilainya, yang di belakangnya itu nilainya sin. Jadi artinya sekarang ini -1,0. Artinya ini apa nih? Artinya apa? Hmm, Cos 180 sama dengan, tadi ingat yang di depan cos, yang di belakang sin. Artinya cos 180 sama dengan berapa? eh, Tadi ingat ini 180 derajat, koordinatnya -1,0. Artinya apa? Cos 180 derajat sama dengan -1. Kan di depannya -1. Sin 180 derajat artinya eh, hmm, 0. 0. Iya. Jadi tadi ya, koordinatnya 180 derajat itu -1,0. -1 itu untuk cos, 0 itu untuk sin. Jadi kalau ditanya berapa nilai, tentukan nilai cos 180 derajat. Kamu jawab -1. Berapa nilai sin 180 derajat? Kamu jawab 0. Paham? Kalau Coba saya tanya, berapa nilainya sin 270 derajat? Jawab. nilai sin Iya, sin 270 derajat. Sama dengan berapa? 270. Yes. Ini ada di sini nih. Koordinatnya 0,-1. -1. Ya, gitu. Berapa nilainya cos 270 derajat? Nol. Nol, betul. Berapa nilai sin 90 derajat? Tuh. 1.
betul. Berapa nilai cos 90 derajat? Eh, nol. Nol. Nah, gitu ya. Paham di sini? Berapa nilai cos 360 derajat? Nah, berapa? Cos 360 derajat. Satu. Ya, berapa nilai sin 0 derajat? Nol. Ya, nah satu lagi, satu lagi. Berapa nilai cos? eh Sebentar. Cos 900 derajat. Nah, lo, cos 900 derajat berapa? Kalau dia sudutnya udah lebih dari 900 dari 360 derajat, kamu hitung sisanya dari putaran. Coba, kalau satu putaran, berapa derajat tadi? Satu putaran, Tiga, 360 kalau dua putaran, putaran. berarti 360 kali dua. 360 kali dua. Eh, Berapa? tujuh tujuh ratus ratus dua dua puluh puluh. Nah, berarti sisanya berapa? Dari 900 ke 720. Berarti kan dia dua putaran lebih kan? Iya. Mm-mm, dua putaran lebih. Berarti sisanya berapa? Jadi nanti cos 900 itu sama juga dengan kamu hitung sisanya. Nggak mungkin dia lebih dari tiga putaran kan? Dia kan hanya lebih dari dua putaran. Kalau tiga putaran, berarti kan udah 1080. Sisanya 180. Nah, betul. Jadi cos 900 itu sama juga dengan cos 180. Kenapa? Tadi sisanya. Ya, jadi 900 dikurang 720. Lebihannya dari putaran itu sama dengan cos 180. Berapa nilainya cos 80? 80. Cos 180 nilainya berapa? Oh, -1. Iya. Dah, sampai sini dulu lah kita. Ya, nanti baru besok nilai sin 30 berapa, tangan 30 berapa, nanti pertemuan berikutnya. Nah, kan gini nih Mel. Kita kan, ya ini saya stop dulu ya. Jadi, ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu.